pernyataan Pak Prabowo kemarin, Prof, terkait yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan hartanya. Nah, ini nanti teknis mekanisme pengampunannya, kemudian untuk pengembalian harta yang dikorup itu bagaimana ya, Prof, nantinya, Prof? Jadi sebenarnya ya bahasa Pak Prabowo kan bahasa menjelaskan sesuatu kepada rakyat agar rakyat mengerti, ya. Tapi follow up-nya tentu adalah satu langkah hukum yang diambil oleh pemerintah. Yang saya sudah jelaskan kemarin bahwa orang presiden itu kan ya, di satu pihak memang undang-undang pidana korupsi mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu kan tidak menghapuskan sifat pidana dari perbuatan itu yang mungkin ditanya kan. Nah, ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 45, yaitu presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, kalau presiden memberikan gerasi, meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau presiden memberikan amnesti dan abolisi, meminta pertimbangan DPR. Dan gerasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun. Ya, saya berapa kali mengurusi amnesti dan abolisi dari zamannya Pak Habibie, zamannya Gus Dur. Pada waktu zamannya Pak Habibie, amnesti diberikan kepada setiap orang yang terlibat dengan politik ya dan dipidana karena berseberangan dengan pemerintah Orde Baru. Di zaman Gus Dur bahkan saya mengumumkan abolisi dan amnesti terhadap semua pemberontak GAM Aceh. Nah, jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga melakukan korupsi atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi, jadi perkaranya tidak dituntut, atau presiden memberikan amnesti, sedang sidang ataupun diadili, ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti ya perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu UUD 45 sumbernya. Nah, jadi sedang dikaji oleh para menteri, Pak Supratman terutama ya, bahwa rencana presiden akan kalaulah orang yang diduga melakukan korupsi itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korup, atau mereka sudah dipidana dengan sukarela menyerahkan lebih daripada apa yang sudah diputuskan misalnya juga diserahkan, maka presiden mengatakan akan dimaafkan. Nah, bahasa Pak Presiden begitu. Kalau bahasa hukumnya ya akan masuk dalam daftar orang yang diberikan amnesti dan diberikan abolisi. Bisa juga kalau gerasi itu individual, si A dipidana dia harus mohon gerasi. Tapi kalau amnesti abolisi itu presiden mengatakan semua orang. Nah, seperti Gus Dur dulu, semua orang yang terlibat dalam gerakan bersenjata, gerakan Aceh Merdeka, diabolisi, diamnesti, nggak disebutin namanya. Namanya siapa? Saya ngatur. Jadi saya mengatakan si A, si B itu Menteri Kehakiman. Jadi dia umum. Jadi bisa aja kan segala orang yang sampai tanggal sekian. Nah, kalau di PRRI dulu, setiap orang yang terlibat dalam pemberontakan PRRI Perpesta yang menyerahkan diri sampai tanggal sekian diamnesti dan diabolisi. Itu. Nah, kalau misalnya Pak nanti keputusan kalau apa namanya amnesti dan abolisi itu pakai Kepres. Jadi Kepres mengatakan misalnya ya 1 Agustus tahun 2025 ya, barang siapa yang terlibat korupsi ini mengembalikan hartanya dinyatakan diabolisi. Nanti nama-namanya kita yang susun berdasarkan data yang kita miliki. Gitu. Jadi ya kalau bahasa Pak Prabowo ya mengatakan ya akan dimaafkan. Tentu prosesnya ada pemberian amnesti dan abolisi ya.